Oke, selamat sore teman-teman semua yang ada di sana. Sekarang kebetulan kita lagi nggak di Pulau Studio ya, jadi kita lagi online. Saya kebetulan berdua sama Kevin. Nah, topik hari ini adalah topik yang cukup menarik yaitu tentang US government, di mana apakah sebenarnya US government shutdown yang berkali-kali sudah terjadi di US sana, apakah sebuah ancaman ataukah sebuah narasi aja, ataukah hanya sebatas political theater. Nah, itu yang akan kita bahas di hari ini ya. Jadi mungkin Yes. kalau teman-teman bisa lihat share screen saya. Nah, mungkin kalau di periode kemarin ya, di minggu kemarin kita sempat membahas tentang defense, tentang makroekonomi secara keseluruhan, tentang negara-negara lain. Sekarang kita akan lebih spesifik ke US itu sendiri ya, di mana ini salah satu rentetan dari certain event yang memang dilakukan oleh US itu sendiri. US ekspansi ke negara luar di sana yang pasti itu memerlukan cost dan memerlukan budget tertentu untuk membiayai proyek-proyek utamanya dari US itu sendiri ya. Contohnya dia perlu menginvade uh, quote unquote menginvade Venezuela, setelah itu dia perlu juga ekspansi ke Greenland, dia perlu negosiasi-negosiasi dengan Europe, dan itu pasti kan memerlukan budget gitu ya. Jadi per tanggal 30 Januari ini dengan deadline-nya di midnight akan diputuskan tentang proposal yang diberikan oleh government ke House-nya ya, ke Senate. Dan di sini kita akan melihat sebuah certain event dan apakah proposalnya akan di-approve atau enggak, dan kira-kira impact-nya akan besar atau enggak skenario-nya apabila proposal tersebut tidak di-approve. Dan berdasarkan historical event yang sudah lampau lama terjadi, kita akan melihat juga apakah impact-nya besar, kalau besar seberapa besar, dan apakah ada toleransinya sampai periode berapa lama sampai market akan bereaksi ya. Karena kalau kita ingat dari periode yang sebelumnya, tidak langsung market bereaksi, pasti ada delaying time-nya sampai tiba-tiba sampai satu batas tertentu marketnya agak sedikit shocking sementara ya. Nah, deadline-nya ada tanggal 30 midnight. Nah, berdasarkan Polymarket, teman-teman bisa cek di Polymarket sana ya. Jadi, sorry. Berdasarkan Polymarket, 80% probability government bakalan shutdown. Karena sampai sekarang masih belum ada ketetapan, belum ada keputusan antara kedua belah pihak, apakah proposalnya akan di-approve atau enggak, ataukah ada adjustment. Dan kalau ada adjustment, di bagian mana yang ada adjustment. Dan di sini ada sebuah trigger, disebutkan di sini trigger, dari Department of Homeland Security, DHS ya. Di mana Senat Demokrat dia membutuhkan dan dia ingin harus ada regulasinya dalam security di bagian imigrasi tersebut. Mereka melakukan em, apa ya namanya patroli ya. Jadi kalau teman-teman ikutin series yang sebelumnya, ada penembakan di Minneapolis, dan insiden tersebut menimbulkan sebuah isu dan sebuah keraguan apakah yang dilakukan oleh government itu cukup benar atau tidak. That's why diperlukan reform di ICE, yaitu dibutuhkan body kamera. Setelah itu ada beberapa rules lagi lainnya, ada ID rules dan lain sebagainya, itu yang perlu ditekankan sebelum budget dari Departemen Homeland tersebut itu akan di-approve ya. Dan untuk scoop-nya kemungkinan besar akan partially shutdown karena ada beberapa mandatory spending yang memang sudah di-approve, dan secara legally itu nggak akan terlalu efek ya. Tapi ada beberapa lagi disebutkan di sini 33% dari total budget itu discretionary, yang artinya merupakan bagian yang subject to discuss gitu ya. Ada bagian yang tidak bisa seperti social security, Medicare itu tidak bisa, tapi ada bagian yang bisa dalam hal negosiasinya gitu ya. Dan kalau di sini kita bisa lihat kontraksinya berdasarkan data-data yang sebelumnya ya, mereka memprediksi memang sulit buat dilihat ya. Jadi untuk prediksi GDP contraction, kalau misalkan ada government shutdown, per weeknya sekitaran 0,1% sampai 0,3%. Bahkan ada yang meriset lebih di bawahnya, di bawah 0,1% ya, Vin ya. Iya. Dan sedikit juga, ya tadi saya sempat bercerita sedikit tentang Minneapolis Incident. Di sini kita kalau jelasin lebih masif lagi, ada fatal shooting of Alex Prey oleh federal agent.
yang di sini menimbulkan sebuah ketakutan apakah insiden ini akan berlanjut lagi, apakah insiden ini akan di-scrutinize lebih dalam atau tidak. Karena kalau patroli-patroli tersebut tidak dibatasi kayak skupnya dan tidak ada bukti bahwa ternyata orang-orang ini imigran-imigran ini atau masyarakat di sini dia melakukan perlawanan dan tidak ada buktinya, ya itu sulit buat dibuat justifikasinya karena itu dibutuhkan beberapa implementasi seperti body camera, identification, setelah itu kayak limit dari beberapa taktik-taktiknya yang dilakukan oleh federal, apakah tidak boleh langsung disergap atau yang lainnya, itu yang di counterback ya teman-teman semua ya. Jadi setelah itu withdrawal dari Border Patrol atau ICE dari Minneapolis itu sendiri. Nah, overall kalau kita mapping sedikit ya, jadi um, untuk beberapa bill yang udah di approve ya, I mean beberapa bill yang bukan menjadi resiko ya, ada beberapa bill yang menjadi resiko juga seperti agriculture, interior environment, military, itu bukan something yang cukup krusial. State and foreign ops, setelah itu energy dan legislative branch itu bukan something yang at risk. Tapi di sini ada yang seperti tadi saya bilang DHS, Homeland Security, setelah itu ada Defense juga Pentagon dengan budget yang paling besar sekitar 830 billion US dollar. Dan di sini ada juga labor, ada SSS, setelah itu ada edukasi, ada commerce, transportasi, ada Finser juga, ini yang di block in Senate gitu ya. Dengan salah satu pemicunya adalah DSS Rider ini, DSS. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya, mungkin tadi 6-6, tapi kalau kita lihat dari overall budgetnya, 66% sebetulnya sudah unaffected atau mandatory spending, seperti ada social security, Medicare, itu tidak bisa diganggu gugat, itu akan terus dikeluarkan budgetnya oleh federal, dan interest on debt juga sama, karena tidak mungkin utang tidak dibayar. Oleh karena itu, ini adalah paket yang pasti akan dikeluarkan budgetnya, tapi ada budget-budget yang tidak dikeluarkan, yang masih dalam pertimbangan, seperti defense, DSS, setelah itu education, ya teman-teman semua, sama national park. Jadi implikasinya adalah national park kemungkinan besar bakalan tutup, setelah itu defense spending juga masih belum berjalan lagi ya. Setelah itu edukasi untuk budget untuk di periode tersebut masih belum di-approve juga. Dan di sini kalau kita lihat proporsinya ya, untuk defense ini proporsinya cukup besar, dan walaupun yang non defense juga sama ya. Setelah itu ada DSS spesifik, Homeland Security ada 64 billion US dollar dengan total yang discretionary-nya itu sekitar 1,6 triliun US dollar. Nah, impact-nya apa sih dari beberapa mapping yang kita sempat lihat ya tadi barusan ya. Jadi kalau untuk yang shutdown itu sendiri, beberapa yang non-essential dan lacking authority itu bakalan shutdown. Seperti National Park Museum, seperti yang tadi saya sempat bahas juga, itu bakalan close. Setelah itu SEC juga itu akan rutin inspeksinya bakalan berhenti dulu. Jadi tidak ada pemeriksaan di periode tersebut. Dan setelah itu paspor, visa processing bakalan lebih slow dan bahkan bisa sampai frozen juga. Jadi kalau teman-teman semua yang berencana untuk ke sana, cepat-cepatlah gitu ya untuk paspor, visa processing dan lain sebagainya. Karena selama periode shutdown pasti itu akan lebih slow, pasti akan lebih lama. Setelah itu federal contractor stop getting paid immediately. Setelah itu untuk data reporting juga akan lebih di stop ya. Nah, dan untuk yang operasionalnya, operasional seperti military itu masih aktif, masih bakalan terus berjalan, tapi sifatnya unpaid, tidak dibayarkan. Dan ini impactnya mungkin ke ekonomi ya. Jadi ekonomi secara agregat atau secara keseluruhan, buat mereka-mereka yang bekerja tapi tidak dibayar, pasti secara spendingnya bakalan lebih menurun gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat struktur ekonomi dari Amerika itu sendiri lebih didominasi dari government spending, yaitu lebih di AI. Tapi dari segi konsumsinya itu nggak terlalu besar. Di teknologi spending itu cukup besar ya. Tapi kalau yang lainnya tidak. Jadi menurut saya seperti kayak air traffic control, mereka juga tetap aktif.
Dan setelah itu hospital aktif juga, semua power grid, semua Federal Reserve juga aktif. Nah mungkin pengen lempar pertanyaan nih sama Bro Kevin nih. Kira-kira kalau dengan kondisi seperti sekarang di mana 80% bahwa US government bakalan shutdown dan impact-nya bakalan besar atau enggak ke market, kira kalau besar di periode berapa yang akan besar, selama durasi berapa yang akan besar. Karena kalau cuma 1 minggu kan ya udah shutdown seminggu, setelah itu kan bisa operate seperti biasa. Kira-kira dalam durasi yang berapa lama akan shutdown? Iya, oke. Jadi memang kalau teman-teman perhatikan, ini US government shutdown, ya ini sepertinya parsial ya, karena memang beberapa bill juga sudah disahkan tahun lalu ketika shutdown Trump yang pertama, eh, election yang kedua yang pertama ini. Nah, tapi begini teman-teman bahwa perlu dicatat, ini bukan kali pertama US mengalami government shutdown. Jadi US sudah berkali-kali mengalami government shutdown. Mulai dari tahun 1976. Cuma waktu itu memang shutdownnya itu hanya antara perselisihan Kongres dan Presiden lah lebih banyaknya. Dan itu waktunya pendek-pendek. Ya dari tahun 1976 sampai 1980 pendek-pendek. Itu sering terjadi beberapa kali. Cuma pendek-pendek waktunya cuma 1 sampai 3 hari. Nah yang mulai panjang adalah ketika eranya Bill Clinton. Ya, di tahun 1995 sampai 1996. Nah, itu durasinya kurang lebih 21 hari. Ini lumayan lama, 3 minggu kan. Nah, ini karena konflik juga antara presiden dengan Kongres. Nah, itu seperti itu, ratusan ribu federal dirumahkan. Nah, kemudian eranya Obama terjadi lagi karena masalah ACA ataupun Medicaid juga ada di dalamnya ke depannya. Itu 16 hari, itu karena perselisihan atas funding dari sektor healthcare. Jadi kan memang Demokrat itu sangat pro terhadap sektor healthcare. Nah itu konfliknya juga sama, berlangsung panjang 16 hari, dan kurang lebih 850 ribu pegawai waktu itu dirumahkan. Nah kemudian ada era lagi Donald Trump. Yang pertama kali di first election Donald Trump, durasinya 35 hari. Ini jadi shutdown yang terlama waktu itu. Ya kan, waktu itu 2018 sampai 2019. Ini karena perselisihan di border, ya di perbatasan antara AS dan Meksiko. Nah itu fundingnya jadi eh, terhambat, ya kemudian juga dampaknya ke TSA ya di bandara, pegawai-pegawai di bandara, di custom, di imigrasi yang masalah perbatasan segala macam. Nah, itu kemudian tahun ini terjadi lagi di 2025 di era Donald Trump, dan ini lebih panjang lagi dari sebelumnya. Ini jadi terpanjang sepanjang sejarah 43 hari. 43 hari itu era Trump dia masalahnya juga sama, masalah Affordable Care Act. Ya, jadi ACA ini yang masalah Medicaid kemarin di sektor healthcare pendanaan itu yang menjadi permasalahan. Nah, itu kemarin waktu di tahun 2025 atau yang terbaru ini selama 43 hari itu total kerugian yang dihasilkan akibat dari government shutdown ini mencapai 7 miliar USD sampai 14 miliar USD. Itu rentangnya segitu. Ya nggak lagi dikaji terus berapa nominal pastinya, cuma around segitu range-nya. Minimum 7 miliar USD sampai 14 miliar USD. Itu 43 hari. Nah, itu jadi lumayan cukup besar dampaknya di 43 hari itu, karena menurut dari beberapa sumber itu membuat GDP AS kemungkinan terkontraksi 1% akibat dari shutdown selama 43 hari itu. Jadi dampaknya lumayan besar kalau memang ini panjang ya. Sedangkan ketika masanya yang lain-lain, yang Bill Clinton yang awal-awal itu kerugian terhadap GDP-nya itu relatif kecil. Ya di bawah 0,5%. Nah, sedangkan yang terakhir ini, yang Donald Trump terakhir, yang 43 hari itu mencapai kurang lebih ditaksir 1% impact-nya terhadap GDP, bro. Jadi kalau mau ditanya berapa lama sih waktu yang panjang gitu ya untuk bisa menyebabkan kerugian yang besar, kurang lebih itu kalau memang di atas 3 minggu itu udah bisa tergolong besar. Nah, positifnya ya menurut kita lihat dari survei dan juga Polymarket, government shutdown yang terjadi, kalaupun memang terjadi, itu kurang lebih akan berkisar hanya di 2 minggu saja, Bro William. Jadi dampaknya mungkin tidak akan terlalu besar. Bahkan yang 2025 kemarin, Oktober sampai November kemarin, itu dampaknya lebih besar. Gitu.
Gitu, Bro William. Oke. Yes. Nah, ini ada beberapa slide lagi sih sebetulnya yang gue mungkin mau share ya. Jadi buat beberapa teman yang mungkin ketakutan tentang market, apakah market bakalan collapsing atau enggak, sebetulnya ini sih beberapa perspektif yang kita mau bagiin ya. Apakah Ya. sebetulnya US government ini cuma something yang media naratif aja yang digaung-gaungkan oleh media, ataukah sebetulnya reality yang bisa jadi akan berdampak juga gitu. Nah, memang yang dibilang di media itu cukup mengkhawatirkan dan setelah kita pikir-pikir ya, mungkin kalau kita flashback sedikit ya, nggak nggak banyak dari isu-isu yang ada di media yang menakutkan dan itu benar-benar impact ke market. Dan bahkan kebanyakan tidak impact ke market. Kayak market tuh lebih impact ke liquidity. Market lebih impact kalau ada liquidity yang ke squeeze. Kalau tidak ada orang yang mau buy and setelah itu banyak orang yang sell, itu market bakalan collapsing. Kalau orang kesulitan buat melakukan pembelian gitu di market tersebut. Tapi kalau misalkan cuma media naratif seperti ini, menurut kita impact-nya akan besar dan kita masih bisa terus keep investing in stock market US. Ini dampaknya menurut saya sangat minor dan ini lebih ke political theater ya, dan tidak ada isu-isu yang um, lebih berarti, dan buat kita ini adalah sebuah noise kesimpulannya. Nah, ada beberapa kritikal atau danger zone yang ini mungkin buat pembelajaran kita juga, apa yang terjadi kalau misalkan government shutdown plus debt ceiling. Nah, itu outcome-nya bakalan lebih besar dan lebih ada potensi ke market yang lebih tinggi karena government nggak bisa menentukan apakah akan naikin debt ceiling atau enggak, sedangkan ada argo yang berjalan, ada deadline-nya. Dan di situ kalau misalkan terjadi, baru ada yang namanya sovereign default risk gitu ya. Mereka kesulitan untuk membayar hutangnya dan ada default risk-nya dan mereka akan default kalau mereka tidak menentukan apakah mereka akan bayar atau enggak. Dan yang kedua adalah yang cukup high risk juga, ada shutdown, setelah itu bank lagi kayak sempat Silicon Valley Bank sempat ada bank stress. Nah, kalau di bank stress tersebut setelah itu government shutdown, nggak ada keputusan-keputusan yang bisa mengintervensi bank untuk bisa lebih fleksibel lagi dan punya likuiditas likuiditas yang lebih besar lagi. Dan di sini akan muncul yang namanya liquidity crisis. Dan yang terakhir adalah sebetulnya geopolitical shock. Walaupun ini nggak terlalu spesifik ya, karena geopolitical sifatnya durasinya akan panjang. Dan kalau kita bayangkan, kalau waktu ada geopolitical shock, setelah itu ada government shutdown, apa yang akan terjadi? Tidak ada keputusan apakah dia harus go or no go untuk menghadapi atau men-tackle ancaman-ancaman yang mengancam US itu sendiri gitu ya. Jadi buat saya selain dari kombinasi ini sifatnya akan minor sekali gitu. Nah itu sih kalau menurut saya ya, Bro Kevin ya. Yes, betul. Jadi memang kita lihat ini bukan sesuatu hal yang perlu ditakuti banget gitu ya oleh investor-investor ya, karena kita punya historicalnya juga ketika terjadi government shutdown pun sebenarnya juga tetap bagus gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat kemarin, mungkin yang kemarin saja ya kita anggap yang historicalnya sudah berkali-kali kan ada government shutdown teman-teman, kita bisa melihat bahwa kenaikan dan bahkan return pasar ketika terjadi government shutdown itu tetap positif teman-teman. Jadi kalau teman-teman expect bahwa government shutdown akan membuat market crash gitu ya. Nah itu sepertinya tidak akan berdiri sendirian ya. Jadi pasti ada karena sesuatunya lagi. Jadi bukan semata-mata oh government shutdown kemudian terjadi crash. Nah karena kalau kita lihat dari historical ya, baik dari zamannya Clinton maupun Obama, kemudian ke Trump yang sudah pergantian rezim ini terjadi government shutdown. Nah, kalau kita lihat bahkan ketika during the period ya government shutdown, tetap kinerja dari S&P 500 pun tetap positif teman-teman ya. Jadi historicalnya tetap masih positif. Kemudian 12 bulan setelahnya itu lebih lebih gila lagi ya teman-teman ya. Bahkan kenaikannya setelah government shutdown 12 bulan kemudian bisa bisa tinggi gitu ya, double digit ya, beberapa kali di bahasanya Obama maupun di Trump. Jadi kita melihat ini bukan suatu hal yang perlu teman-teman takuti, dan ini sudah terbukti dari government shutdown sebelum-sebelumnya yang terjadi.
Mungkin yang perlu teman-teman apa antisipasi adalah dengan adanya government shutdown ini apakah nanti pendataan akan terganggu gitu ya ketika CPI-nya terganggu kayak kemarin Oktober itu ya terjadi uncertainty yang begitu besar sehingga memicu koreksi ya. Tapi kalau government shutdown-nya sendiri itu tidak terlalu berdampak besar ya cuma turunannya itu nanti kalau misalnya ini berkepanjangan akan membuat market baru mulai akan bereaksi seperti itu seperti yang terjadi di tahun 2025 kemarin ketika CPI di bulan Oktober itu tidak dirilis ya karena tidak ada agent dari federal yang mengumpulkan datanya. Nah ini teman-teman secara grafik kalau teman-teman lihat 1 Oktober kemarin terjadi government shutdown itu malah naik ya. Hari pertama terjadi government shutdown di tahun 2025 S&P malah naik 0,34%. Ya, kemudian sampai berakhirnya government shutdown ya 1 Oktober sampai 12 November itu bahkan hampir 10% kenaikan dari S&P 500. Jadi market tetap resilience ya karena itu di banyak faktor lain yang bisa membuat market tetap resilient teman-teman. Ini tidak Iya, perlu eh, dianggap suatu hal yang bisa memicu crash di market ya. iya, Kemudian kita sudah lihat dari 20 shutdowns sepanjang sejarah, kita bisa lihat bahwa GDP tetap grew-nya positif ya. Tetap grew 2,2%. Dari 1976 sampai sekarang terjadi 20 kali shutdown dan itu tetap average gain-nya itu cukup tinggi 2%. Jadi kalau average rata-rata AS itu memang pertumbuhan ekonominya itu secara median ya itu di 2%. Jadi 2,2% pun itu sudah lebih tinggi daripada median atau average-nya. Ya bahkan di masa-masa government shutdown saja GDP-nya tetap naik 2,2% atau di atas rata-rata seperti itu ya teman-teman. Ya jadi 57% terjadi dari semua government shutdown itu positif dari 20 itu dan juga average gain-nya adalah 4,4%. Kemudian untuk GDP-nya tetap bertumbuh 2,2% seperti itu teman-teman. nah, nah, mungkin kalau ini mau bacain satu pertanyaan dari satu rekan kita, dari Pak Muhammad Yusuf. Nah, ini sebelum kita masuk ke weekly head ya, apa yang perlu kita perhatikan dalam 1 minggu ke depan, pastinya ada beberapa katalis yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu earnings dari beberapa saham-saham yang ada di US. Nanti Bro Kevin mungkin bisa share ya. Dan di sini ada pertanyaan, berapa utang US yang harus dibayarkan tahun ini? Berapa mampukah dia untuk membayar utang tersebut? Nah, ini kalau Ya, saya share sedikit ya di sini ya. jadi sudah lebih dari 30 triliun dolar ya utang Iya, dari Amerika Serikat iya. teman-teman. Oke, Ya. to be exact itu totalnya adalah sekitaran dari government US ya, dari Senat US itu sekitar 38 eh, 38 ya exact nomornya triliun ya. US dollar. Memang itu naik sekitaran ya 1,5 triliun, 1,5 triliun, Yes. hampir 2 triliun sejak dibandingkan tahun lalu, dan dibandingkan kuartal yang sebelumnya naik sekitaran 800 miliar US dollar. Dan kalau kita lihat grafiknya, mungkin kalau teman-teman lihat grafiknya ini cukup mengerikan karena Ya. debt-nya ini selalu naik terus, dan ya terutama di 2025 ini ya langsung lompatnya tinggi sekali ya gitu ya. Dan kalau Ya. kita lihat apakah US masih punya kemampuan untuk membayar hutang? Nah, katalis dia untuk membayar hutang adalah sebetulnya dia punya kemampuan buat terbitin utang baru yang pastinya akan diserap sama semua negara. Kalau kita tahu bahwa strategic reserve currency setiap negara selain emas adalah US dollar. Kenapa nggak cuma emas? Karena emas nggak liquid. Kenapa US dollar? Karena US dollar lebih liquid dan bisa dipakai untuk perdagangan dan lebih diterima untuk satu dunia. Karena dari itu sebetulnya kalau ya well US nggak akan pernah. Jadi kalau teman-teman ingat di minggu kemarin, Donald Trump sempat mengecam beberapa negara lain. Jadi dia bilang bahwa kita boleh kalah di beberapa pihak, di beberapa lini, tapi kita nggak boleh pernah kalah di implementasi dan adopsi orang-orang terhadap US dollar. Kita akan fight mati-matian supaya US dollar kita tetap diabsorb atau digunakan di seluruh dunia. Itu adalah mandat yang paling utama. US dollar itu digunakan. Kenapa? Karena yang bayarin utang US, kita satu dunia ini ya. Karena US terbitin government bond, setelah itu likuiditasnya diserap yang lain, setelah itu waktu balikin juga ke US itu sendiri ya, gitu ya. Dan
begitulah dunia itu bekerja. Jadi menurut saya bagaimana US nanti bayar utangnya, menurut saya dia akan terbitin utang baru yang akan diserap oleh negara lain dan beberapa fund-fund yang lain dan semuanya udah ngelok ke US dollar itu sendiri likuiditasnya. Nah ini ada pertanyaan juga nih Bro Kevin, boleh Yes. di-spill gak sama AS yang direkomendasikan apa nih yang dipeluang? Oke ya, jadi ini mungkin sesuai dengan topik yang sedang kita bicarakan juga ya, teman-teman. Ketika government shutdown terjadi, itu sektor-sektor yang memang resilient dan tidak terkena, ya, itu adalah sektor yang memang untuk hajat hidup orang banyak di US. Ya, jadi teman-teman bisa lihat salah satu sektor yang paling resilient ketika terjadi government shutdown itu adalah sebenarnya sektor militer atau pertahanan. Nah, itu tidak akan kena potong gitu ya. Jadi anggaran untuk pertahanan AS tetap berjalan dan itu pun sudah disetujui kemarin di fundingnya tahun lalu. Walaupun terjadi government shutdown, itu akan tetap beroperasi ya, baik dari sektor pertahanan dan militer AS. Jadi, dan ketika government shutdown terjadi, salah satu sektor yang memang bagus juga itu adalah sektor defense and military dengan kenaikan kurang lebih sekitar 5% gitu ya. Jadi ini luar biasa teman-teman untuk sektor dari defense cukup resilience ketika terjadi government shutdown. Nah itu sudah proven dari historical kurang lebih kenaikannya 5%. Ya itu mungkin saham-saham yang berada di industri militer atau pertahanan bisa teman-teman pertimbangkan seperti itu. Ya, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum Bro Kevin kasih spill buat di minggu depan kita boleh perhatiin perhatiin apa ya untuk katalisnya ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Apakah kita lebih baik short index S&P 500 dan US stocks dan BTC atau kita harus long put saham-saham US karena sudah overbought dan switching ke aset lain seperti precious metal dan nunggu saham Indonesia yang mungkin bakal lebih turun lagi, Ya, nunggu indeksnya 6 ribuan. Nah, betul. ini Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau saya juga melihat beberapa hedge fund besar dan asset management besar, mereka melakukan diversifikasi. Mereka tetap percaya kok US bisa kasih positive return. Ya, cuma dia tidak expect returnnya akan besar seperti tahun lalu. Jadi mereka juga dalam tesisnya, mereka juga akan melakukan yang namanya diversifikasi. Mereka akan hedging ke komoditas, kemudian juga dia juga mengatakan dia overweight terhadap emerging market karena dia juga melihat emerging market itu masih valuable, ya masih masih secara value masih murah. Dan kalau teman-teman lihat juga beberapa bulan terakhir mulai ada flow ke emerging market sehingga emerging market kan outperform daripada US market. Dan juga jadi memang kalau teman-teman menurut saya teman-teman nggak perlu memilih gitu ya satu aset kelas gitu ya. Teman-teman diversifikasi saja hedging gitu ya. Jadi semuanya tetap positif pandangan dari aset manajemen baik untuk US market di tahun 2026, emerging market di tahun 2026 maupun juga komoditas di tahun 2026. Jadi tetap diversifikasi aja gitu. oke. Nah, ini saya share sedikit ya tentang market US ya. Ini nggak lama nih udah langsung terbang lagi, yaitu Google udah terbang ya. Nah, kalau kita lihat udah gap up lagi, tidak peduli ada US Iya. government shutdown dan lain sebagainya, nggak peduli. Setelah itu beberapa saham-saham utama kayak Microsoft juga, ada earnings call ya untuk di Microsoft ya. Jadi ada gap down nih di Microsoft. Tapi kalau bukan yang ada katalis tertentu ya seperti kayak Google ini masih up. Dan kalau tadi untuk Indonesia mungkin kalau kita mau lihat porsi Indonesia di mata asing kita bisa lihatnya EIDO ya. Kalau lihat ISG ya kalau kita lihat ISG mungkin udah sekitar 30%, 20% lebih di atas EIDO itu sendiri karena EIDO lebih indeks Indonesia di mata asing gitu dibandingkan ISG itu secara kumulatif. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Jadi kalau kita mau lihat sekarang EIDO-nya apakah masih bisa turun lagi? Indeks kalau 6.000 mungkin EIDO-nya ke 14 karena di dalam komposisi EIDO ini adalah perbankan, setelah itu ada telekomunikasi dan lain sebagainya. Yang saham-saham big caps, yang real big caps di dalamnya ada di MSCI Indonesia ini gitu ya. Sisanya sebetulnya tidak ada gitu. Jadi kalau kita mau lihat sebetulnya indeks ini yang lebih
menjadi acuan. Dan sekarang kalau kita lihat indeksnya berada di level $16 dan $16 itu adalah level support, dan ya mungkin probably dalam beberapa minggu ke depan ada rebound yang cukup berarti ya untuk di saham Indonesia. Jadi kalau kita mau ngarepin 6.000 ke saham Indonesia, mungkin aja bisa itu didorong oleh sentimen-sentimen MSCI ya, tapi tidak dari saham-saham yang big cap. Silakan Bro Kevin buat weekly ahead di minggu depan. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke beberapa weekly ahead event-event yang perlu teman-teman perhatikan di minggu depan ya. Akan ada banyak sekali ya teman-teman dari earnings yang menarik di minggu depan. Jadi kita akan eh, bisa mulai coba untuk antisipasi dari hari sekarang. Cuma kemudian kita akan coba recap dulu apa yang terjadi di minggu ini, terutama banyak kejadian penting di minggu ini yang membuat market ya cukup volatile ya, baik dari komoditas US gold dan juga yang lain. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa ada FOMC meeting di minggu ini yang membuat market US cukup ini ya, cukup volatile di minggu ini. Yang pertama untuk mengantisipasi terjadinya FOMC meeting sampai setelahnya, dan juga economic projections dari The Powell sendiri, di mana The Fed memutuskan untuk tetap menahan suku bunga 3,5 sampai 3,75%, dan kemudian hanya membuat proyeksi kurang lebih rate cuts-nya setelah Powell sudah mengundurkan diri atau masa jabatannya sudah berakhir ya di Mei. Nah, itu baru kemudian market itu expect akan terjadi satu kali rate cuts lagi nanti di second half 2026 ya. Dampaknya US dollar sedikit menguat ya setelah pengumuman FOMC meeting ini. Nah, kemudian ini ada sedikit lumayan Japan bond lumayan diantisipasi juga oleh market ya, karena yieldnya semakin naik dan ada kemungkinan bisa memicu penurunan likuiditas di market. Cuma ini masih tergolong cukup oke lah untuk sekarang. Cuma kalau misalnya naik lagi, Japan bond market mungkin bisa trigger likuiditas yang lebih menurun lagi ya. Cuma ini masih dalam jangka panjang ke depan. Nah, kemudian juga beberapa Chinese companies gitu ya, dia memproyeksikan sedikit mengalami penurunan lah untuk dia punya GDP goals di tahun 2026, sehingga kemungkinan pertumbuhan ekonomi China akan sedikit melambat di tahun 2026 ini. Nah, itu kemudian dari US stock sendiri ya, ini Microsoft lumayan memimpin ya sebelum earnings hari ini ya, naik 8% bersama dengan Meta. Meta punya earnings yang bagus ya. Tadi hari Kamis setelah melakukan earnings dan hasilnya bagus, ya kurang lebih untuk sektor-sektor teknologi yang memimpin di minggu ini untuk kenaikan dari saham-saham US sendiri. Dan untuk kripto sendiri masih cenderung sideways ya teman-teman, ya karena mungkin masih menunggu katalis yang benar-benar positif lagi terhadap likuiditas dan juga money flow, karena kita lihat money flow lagi masuk ke komoditas semua ya. Kalau kita lihat emas kemudian juga silver itu tetap terus-menerus mencetak rekor tertinggi baru. Sedangkan kripto belum ada flow yang cukup signifikan lagi, sehingga market sedang mengalami sideways baik Bitcoin maupun top layer one dan layer two lainnya di cryptocurrency. Nah, untuk antisipasi di pasar ya di minggu depan atau di minggu ini, di minggu depan kita akan ada data PMI teman-teman. Nah, ini perlu kita perhatikan karena ini akan arahnya akan ke pertumbuhan ekonomi. Kita bisa melihat ekonomi apakah sedang kontraksi atau sedang ekspansi. Ya tentunya kalau misalnya bid analyst estimate di atas 50 menunjukkan ekonomi sedang mengalami kontraksi atau turun bagus untuk saham-saham di Amerika Serikat. Jadi itu yang perlu kita pantau. Kemudian dari segi earnings akan ada lumayan banyak big names ya di minggu ini. Teman-teman bisa pantau ya Palantir tentunya ya kan. Terus juga ada Disney ya di hari Senin, kemudian di hari Selasa ada nama besar AMD ya teman-teman. Kemudian juga di tanggal 4 kita bisa lihat earnings dari Uber ya, kemudian ada Google juga dan juga Qualcomm. Nah, sedangkan di hari Kamisnya ada earnings dari MSTR
kemudian juga ada Shell, dan kurang lebih di Jumat tidak terlalu banyak. Ya mungkin yang nama yang bisa kita perhatikan adalah Under Armour ya teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk week ahead ya teman-teman, dan juga weekly recap di market minggu ini. Oke, ini ada pertanyaan perihal chipmaker, AI, apakah bagaimana prospek ke depannya? Ya menurut kita secara pribadi, menurut keyakinan saya masih akan berlanjut karena setelah terjadi inovasi yang ada di US, mereka akan melakukan namanya globalisasi. Nah, proses globalisasi tersebut akan melibatkan beberapa negara. Kalau teman-teman lihat yang udah mulai disenggol-senggol buat punya chip yang mumpuni dan defense yang bagus juga adalah Europe, Eropa, ya teman-teman semua, dan ya chip besar juga Nvidia udah mulai masuk ke China ya kan, yang H200-nya. Nah, itu udah mulai masuk juga ke China. Saya kira itu masih merupakan katalis-katalis yang masih positif ya untuk US, untuk chip maker dan lain sebagainya. Nah, tapi ini adalah sebuah topik yang cukup menarik yang mungkin akan kita brodap atau kita naikkan di podcast kita di event berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman Oke, semua. oke. Salam cuan, sampai jumpa di Salam podcast. cuan. See you on the next episode ya next week. See you teman-teman.